dekat kaki Yesus, tiap hari ku terima. Sukacita dalam rangkaian retreat dari CPDS Internasional DKM C11. Dan siang hari ini Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami akan mengikuti sesi seminar. Dan untuk seminar pertama yang akan dijadwalkan oleh Ibu Sarah London, dan sesi seterusnya biarlah kami mohon tuntunan Tuhan, biarlah kami akan terus sesuai dengan tema yang kami pilih, bahwa kami akan pergi dengan kasih sayang persaudaraan. Biarlah kami akan menjadi ibu-ibu yang akan meminjam, support akan suami kami, dan kami terlibat langsung dalam pemimpinan Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah kami semua yang sudah hadir pada saat ini, ketika kami akan mengikuti acara siang hari ini, dan ketika kami akan menerima akan firman Tuhan ataupun arahan-arahan, biarlah kami akan pergi dan pulang, dan kami akan menjadi teman-teman Tuhan ataupun saudara kami, orang-orang yang kami kasih untuk dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang jadi oleh permohonan kami. Dalam nama Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Terima kasih Ibu Dewi. Setelah ini seminar yang akan dibawa oleh Ibu Sarah London. Kita akan mendengarkan satu lagu pujian yang akan dibawa oleh Lameri yang mengenai Lameri, tapi kita akan. Terima kasih kepada keluarga-keluarga yang melihat di tempat yang tinggi dan sangat tinggi. Baiklah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk melanjutkan seminar yang akan dibawakan oleh Ibu Sarah London. Jamin ini dan silakan. Shalom. Shalom. Saudaraku, buku ini ditulis oleh Gloria Lindsay Rodman. Jadi dia yang tulis ini buku ini. Nah saat ini bagian materi yang saya akan kupas pada siang ini dengan Ibu Henny Roring Mende, yaitu pelayanan penginjilan dapat mencederai kehidupan Anda. Sekarang ada pertanyaan yang saya akan lontarkan kepada khususnya bapak-bapak yang hadir pada siang ini. Ya. Apa kesan pertama yang Anda lihat kepada mantan pacar Anda? Wow. Apalagi? Jadi waktu lihat apa kesan yang bapak-bapak boleh ungkapkan? Ya? Jadi apa? Masih rata. Jadi apa? Aduh, waktu lihat kita mantan pacar, luar biasa. Wanita apa? Cantik. Wanita cantik. Nah, kenapa dia disebut cantik? Kenapa istri pendeta sering diomongin orang bahwa dia cantik? Bahkan istri-istri yang lain, paling kalau ketemu pertama kali kesan yang dia dapat menarik, kesan yang dia dapat bahwa dia adalah cantik. Karena
dia disebut cantik? Dia suka senyum. Nah, biar dia cantik kalau nggak senyum-senyum. Jadi kesan yang dimiliki oleh seorang pria kepada wanita yaitu cantik, karena dia suka senyum. Nah, begitupun kita sebagai istri-istri, terlebih khusus SI yang ada di daerah konteks Minahasa. Senyum, tapi jangan senyum sendiri. Buka-buka HP senyum-senyum sendiri, artinya soleh. Jadi ketika berhadapan atau berpapasan dengan orang, senyum itu yang penting. Kemudian dia dikatakan cantik karena memamerkan sikap yang diam. Diam bagaimana, kan? Nah, tentunya diam yang diterima. Kemudian dia seorang yang tenang dan menyembunyikan kepribadiannya. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan kepribadiannya? Nah, Bapak Ibu, seorang istri pendeta dikatakan ketika dia sudah disandang sebagai ibu pendeta, dia susah membela setunjuk, susah dia, setengah mati mah dia nak setunjuk. Nah, itu dari kata singkat bagaimana dia menyembunyikan kepribadiannya. Atau kalau di tempat pertemuan, contoh di gereja, ada ibu pendeta, dia suka duduk di deretan bangku paling muka. Tapi ada ibu pendeta, dia suka pilih deretan bangku yang paling belakang. Nah, apalagi itu ibu pendeta, dia ada beban yang luar biasa. Cari dia sudah ada. Dia udah bilang suatu mingkas, lu sudah ada, itu ibu pendeta. Ternyata ada. Iya, karena apa? Dia memikul beban yang sangat berat. Inilah yang disebutkan menyembunyikan kepribadiannya. Kemudian pada suatu hari mata saya disebutkan dia menangkap sebuah pengumuman yang bertuliskan seperti ini: hati-hati saat berbahaya, jangan berdekat pada jarak 6 kaki. Itu pengumuman yang dia dapat. Nah, saya berbalik melihat ke arah zat-zat yang berbahaya itu, dan secara spontan saya temukan bahwa zat-zat beracun itu terdapat dalam kehidupan keluarga pendeta. Jadi itu pengumuman yang penulis ini baca. Kenapa? Hati-hati saat berbahaya, jangan mendekat pada jarak 6 kaki. Ternyata di balik itu zat-zat yang berbahaya itu ada di dalam kehidupan keluarga pendeta. Karena kelihatannya seakan-akan keluarga pendeta tidak bisa atau tidak mungkin dapat menghindari zat-zat beracun itu. Atau berada di dalam keadaan selamat. Seandainya mereka tetap berada pada jarak yang krusial tersebut, dapat dipastikan bahwa kita sebenarnya sedang menghadapi racun-racun tersebut. Harapan itu dapat membaca tanah hati kita dan menyebutkan rasa kurang percaya diri di dalam kita. Itu tuh harapan. Manakala kita menyadari bahwa kita tidak sanggup lagi menjangkau dan memenuhi semua harapan itu. Kalau perlu ada harapan dalam kehidupan rumah tangga, istri perlu ada harapan, suami perlu ada harapan, anak-anak juga perlu ada harapan. Harapan-harapan itu bisa datang dari pasangan kita. Harapan-harapan itu bisa datang dari sahabat-sahabat kita. Dan harapan-harapan itu bisa datang dari anak-anak kita. Jadi orang ini tidak sembarang. Orang ini
datang dari tangan Allah yang sebenarnya. Kita diciptakan dengan tangan Allah. Anak pendeta itu menjadi fokus perhatian. Umumnya kalau mau ada ibadah, tuh anggota jemaat mata, apalagi kalau masih ada anak-anak kecil, tuh keluarga pendeta, orang fokus bukan pada mama, merpa, tuh anak. Aduh, semua apa lagi nih anak ini? Nah, sadar doa-doa kita. Biarkan waktu untuk mereka, sirami mereka dengan cinta kasih. Judul kecil di mana Saya adalah komitmen yang berlebihan. Ada janji-janji yang berlebihan dalam kehidupan saya. Kemudian saya mulai berpikir, apa sudah terjadi dalam kehidupan saya? Pada kecepatan. Saya pikir saya istri pendeta, anggapan pekerjaan saya juga mendidik anak-anak. Sehingga saya pusing, kewalahan dan kelabatan karena saya sudah tahu mau bikin apa. GPA-nya. Amin, puji Tuhan. Pertama saya ingin memuji Tuhan hanya karena rahmat dan kebesaran Tuhan saya terus semua sehat-sehat bisa hadir di tempat ini dan ternyata bisa
bisa mengikuti acara ini. Tadinya kalau saya bersama Ketua Chapter itu senang mau jadi di acara, tapi puji Tuhan jadi. Dan terima kasih yang pertama untuk officer yang sudah menyokong acara ini, pada Bapak Ketua, Bapak Sekretaris, dan Bapak Bendahara. Terima kasih sudah menyokong acara ini, kepada Bapak-Bapak Departemen dan Koordinator juga yang setia mendampingi istri. Ya mohon maaf, mohon izin saya tidak disebut satu persatu karena waktu. Yang sudah ikut menyokong acara ini, terima kasih banyak. Dan terlebih kepada panitia, Ketua Chapter ya, saya pikir ada pusing-pusing tadi tidak urus ini acara kan, tapi begitu masih sehat-sehat sampai sekarang. Ibu Truli Kalalo, terima kasih. 95% anggota Chapter ada ikut. Dan terima kasih lagi untuk pembawa seminar kita hari ini, pada Ibu Wakil Koordinator, Ibu Debbie, Kakak Londong, dan juga Ibu Direktur BWA, Ibu Heni Rodinande. Terima kasih sudah membawakan dengan baik judul ini, dan saya rasa sudah disimpulkan tadi strategi penangkalnya apa. Tadi sudah dibilang ada rekreasi. Kalau ini ke mall, silakan. Kalau apa lagi? Lagi sudah sempat disebutkan dia punya solusi. Dan ada lagi dibilang ini dia harus ada secara kontinu itu berdoa dengan pasangan. Itulah sebabnya kenapa kami concern membuat evaluasi tentang doa tiap 6 bulan, dan itu harus dibuat tiap hari dan dievaluasi per semester. Dan salah satu program yang ingin kami ingin Shepherdess tingkatkan doa adalah sahabat doa, dan sudah launching dan sudah running. Terima kasih, dan saya berharap itu tidak saja dijalankan di tempat ini seperti yang dipesankan di Bapak Ketua dan Bapak Sek ya, di acara renungan, tapi dibuat secara daily, kontinu, setiap hari. Kemudian itu solusi yang diberikan. Nah, selain meningkatkan doa, meningkatkan berdoa daily dengan pasangan, dan ada solusi yang ketiga. Kalau itu semua sedikit, jadi dokter kalau tidak lain. Ternyata orang perlu juga dokter, walaupun seorang suami ini adalah dokter juga untuk jemaat. Kan banyak masalah-masalah yang perlu konseling dengan pendeta, mereka itu seperti dokter sebenarnya, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa istri pendeta juga kadang-kala membutuhkan dokter. Jadi itu solusi-solusi yang sudah diberikan. Dan saat ini mungkin ada pertanyaan, nanti ada Bapak Ketua yang akan menjawab dan memberi kesimpulan secara keseluruhan. Silakan. Terima kasih Intan yang sudah memberikan solusi bagaimana kita harus menghadapi keluarga-keluarga pendeta saat ini. Mungkin ada pertanyaan 1-2 menit, silakan Sekretaris Bapak Saka. Baik. Boleh. Ada ketua di sebelah. Terima kasih untuk kesempatan ini. Dalam pelayanan pendeta, sering pendeta berkunjung. Kemudian saat berkunjung, sering kami bertemu dengan teman-teman pendeta. Ada yang pasangan-pasangan, tapi ada yang sendiri. Waktu tanya ke pendeta yang datang sendiri, dia sampaikan minggu kedua kok dia banyak urusan, ada banyak kesibukan yang dia beri. Hingga ini yang datang cuma pendeta. Nah, jadi pertanyaan kami, mana lebih pas saat
buat pelayanan untuk pendeta? Apakah dia saja sendiri oleh karena sibuk ini istri dalam kegiatan-kegiatan, atau apakah lebih baik kalau pergi berdua-dua? Terima kasih. Terima kasih pendengar. Jadi pertanyaan pertama, saya rasa ketua sudah dengar. Mungkin masih ada lagi. Silakan Ibu Kasih. Baik saudara-saudara, tadi kita sudah mendengar apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Saka. Nah, yang kita tahu bahwa ibu-ibu di rumah adalah ibu-ibu yang mengaku atau katakan sebagai seorang bendahara di rumah tangga. Nah, pertanyaan saya, kenapa istri pendeta itu sampai meminjam uang kepada anggota jemaat? Terima kasih. Itu bagus sekali juga. Jadi siapa orang sebab yang doi? Kan masalah di mana? Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga ada lagi pendeta atau istri pendeta. Cukup dulu. Saya mengundang ketua pendeta langsung untuk boleh menjawab pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh sekretaris Bapak Saka dan Ibu Desi. Yang pertama, Bapak-bapak tepuk tangan dulu untuk Ibu-ibu. Semangat. Kenapa? Karena kalau bukan Ibu-ibu sudah tidak ada sini. Walaupun uang dari Bapak. Jadi itu dulu ya. Kemudian setelah di sini baru kita dengar itu mencederai. Jadi ya bisa mencederai pelayan. Jadi bagus sekali materinya. Saya sudah sering dengar Ibu Pika kasih itu di YouTube ya. Mencederai. Nah, kalau sudah mencederai, apa solusi? Ini solusi. Artinya di sini sudah ada jalan keluar yang diberikan kepada ibu. Nah, kalau boleh, ini disampaikan kepada semua ibu. Jadi solusinya tadi bagus ya. Jadi ibu-ibu harus olahraga. Memang di kantor kita kegiatan Jumat itu waktu olahraga sebenarnya. Itu praktek ya. Ibu-ibu yang di kantor olahraga. Oleh karena olahraga itu akan menolong. Pertama, dia sehat. Kedua, menurunkan berat badan. Ya, karena kalau dia tidak turun berat badan, itu mencederai pelayanan. Amin. Ya. Wajib terganggu. Iya. Betul, jadi dia mencederai dia. Karena mau pergi melawat, ya. Jadi dia di gunung sudah aman. Senang sekali sama kemarin di Bukit, dia lari sampai di atas. Karena masih bagus badan. Coba kalau sebelum waktu. Jadi itu solusinya. Ya. Oleh sebabnya setiap kali saya ketika memberikan pemberkatan nikah buat pendeta, selalu dia bilang, pendeta di samping memperhatikan itu ibu, ya DP rohanian, perhatikan juga DP budi. Kalau semulai naik, saya turun sedikit. Itu sudah dalam perbuktikan. Berikan semulai turun sedikit. Sebenarnya kalau mau dikuatkan, suku dia sekali ya. Nah, bayangkan semua makanan sudah mewah di rumah. Ketua gereja, apa besar masalah produktivitas? Kita bilang pada orang, aduh, kami doanya. Saya bilang, buktikan bukan salah harus makan ini ya. Harus. Karena ini bisa dari situ. Saya
menjadi ketua gereja karena itu. Amin. Kenapa? Sekarang saya udah 3 kali mau berhenti pendeta. Dulu kami tinggal berdoa, berpelukan, lanjut lagi. Ya. Kenapa? Mereka ada solusi yang diupayakan. Ada bivi pasti. Kalau tidak ada solusi, Pendeta Tidak kita sulit. ada bivi ya. Jadi di sulit. belakang. Jadi sekarang ini bahwa ini yang saya sampaikan kepada istri, Sama pada teman. ibu pendeta, ya. Oh, ada binatang. Dan kira-kira anak satu ya. Di cerita perjalanan itu, kita kira di apa? Saya kita lihat dulu nanti paku dia terus kita kira binatang sakit ya jadi tarik lagi. Jadi ini penting ya. Jadi solusi-solusi itu saya sampaikan tadi itu dan itu akan tidak mencederai pelayanan kita. Kalau tidak ada jalan kedua, ada solusi tadi bisa mencederai ya. Sebabnya tadi sudah dibuatkan. Perhatikan, bukan cuma perhatikan DP rohani, perhatikan DP itu ya. Tapi kalau dia sodomu, apalagi yang kita lihat bukan dulu itu wah ya. Iya. Tapi seperti orang baca tadi Tondano, ini kalau cerita dari keluarga Mamu belum begini. Orang kok keluarga Mamu, sedangkan minum air bisa jam botol, apalagi makan sedikit. Nah, memang kadang kalau tahu. Jadi ini supaya tidak menjadi pelayanan, kesenang lihat beliau. Tiap pagi di kantor jalan pagi, itu bisa. Kalau kita jalan pagi, kalau lebih kemudian, ya betul. Dan kita lihat di pengumuman itu, waduh, tidak gampang bisa tembus dengan itu jadi, ya. Karena dia untuk solusi itu dia orang. Ya, kalau sogem mulai dengan orang sangat cederai. Betul. Jadi dulu pendeta Petrus itu bagus sekali ya. Bagus sekali. Jadi sekarang mau pergi bagaimana Pak Sek? Kalau satu ibu sogemu mau pergi merawat ibu mau jadi bagaimana? Tidak bisa itu sangat cederai. Mau kita kalau susah mau pakai sudah mungkin mau pakai. Mau pakai soal saya, ya, karena yang di ujung-ujung kita mesti dukung, nah begitu saya, tidak sudah juga ada tinggi, malah kita sudah tinggi ya, contoh kan begitu kan, ya, jadi mau bagaimana kalau berdua-dua, artinya sudah mencederai karena sudah dibatasi dengan tempat-tempat tertentu saja dia bisa pergi. Tapi kalau dia, selalu bisa tidak mencederai, bagaimana mau bisa, ya, begitu kan? Jadi kita misalnya semua harus nasional di sana. Memperbaiki Ya. solusi. Ya. Suami dukung istri. Iya. Ya kan kalau suami mau dukung bagaimana kalau dia pe 80 kilo, bagaimana lagi? Apalagi kalau pendeta sakit, dukung si kepala desa. Ya kan? Nah, itulah sebabnya terlihat. Maka terjadi ketidakseimbangan. Nah, itu mencederai. Coba lihat, ya. Yang saya mau katakan, pertanyaan dulu kakak ini saya mau katakan untuk membentengi supaya tidak mencederai, seharusnya di mana tidak suami di situ, istri. Sebenarnya harus begitu. Oleh karena itu benteng, ya. Ya, berjalan berdua-dua. Ya, emergensi
Saya rasa semua sudah jelas. Kita akan segera menutup acara kita. Mari berdoa. Terpujilah Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan di jam-jam siang hari ini. Kami sudah mendapatkan pelajaran yang indah, yang baik, yang disampaikan oleh ibu-ibu Shepherdess, baik dari Ibu Kio, Ibu Saka, dan juga Ibu Roni, mengingatkan kami semua untuk dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh dan memberikan keyakinan bagi kami bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan pelayanan yang kami buat dengan sungguh-sungguh, dan itu tentunya kami juga akan banyak melihat berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kami di dalam tugas-tugas pelayanan. Terima kasih juga penguatan yang sudah disampaikan oleh Ketua Kongres Pendeta Lampung melalui interaksi dari pertanyaan-pertanyaan yang indah, kemudian mendapatkan pencerahan dari Ketua. Kami yakin dan percaya ini semua dapat memberikan satu motivasi bagi kami untuk percaya sungguh apabila kami dengan cermat menyikapi kehidupan pelayanan ini dan sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan selalu dan pasti akan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing. Itulah sebabnya berkati Shepherdess Chapter 11 di kantor dengan semua keluarga masing-masing. Berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, dan komitmen pelayanan. Berkati semua anak-anak yang ada di tengah keluarga kami masing-masing, baik yang sudah menikah, yang bekerja, yang masih ada dalam jangkauan keluarga, suami, istri. Biarlah mereka selalu diberkati oleh Tuhan dan berikan keberhasilan. Dan kami rindu melihat dan mendengar bahwa Shepherdess Chapter 11 dan semua keluarga diberkati oleh Tuhan dalam pelayanan. Sekali lagi Tuhan, terima kasih atas waktu yang indah ini. Biarlah nama Tuhan selalu dapat dipuji dan dimuliakan di dalam pelayanan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih.